Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang salah satu keajaiban dunia. Codex Gigas, Kitab Suci Setan. Sebenarnya, kitab suci yang Anda lihat sekarang semuanya merupakan manuskrip atau salinan terjemahan. Lalu, di mana versi paling awalnya sekarang? Tidak diketahui. Codex Gigas yang akan kita bicarakan hari ini adalah yang paling menakjubkan di antara banyak manuskrip terkait. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu Codex Gigas. Codex Gigas adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini juga dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Codex Gigas diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlazice, Bohemia, Republik Ceko sekarang. Konon, Codex Gigas ini ditulis oleh iblis. Kitab suci setan ini sekarang berada di perpustakaan kerajaan Swedia. Buku ini berukuran panjang 92 cm, lebar 50 cm, tebal 22 cm, dan berat 75 kg. Pada awalnya manuskrip Codex Gigas memiliki 320 lembar naskah, namun 8 lembar darinya dibuang. Tidak diketahui siapa yang membuang 8 lembar tersebut dan untuk tujuan apa. Sekarang hanya tersisa 312 halaman. Saat ini manuskrip Codex Gigas tersimpan di Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia. Dibutuhkan tenaga 2 pustakawan untuk mengangkat manuskrip tersebut. Apa yang tertulis di 8 halaman yang dirobek itu juga tidak diketahui. Buku ini mencatat seluruh isi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, dan banyak karya sejarah, serta karya medis, dan bahkan beberapa sihir dan mantra. Ini terkesan ganjil, karena Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tidak pernah ditulis bersamaan, dan Alkitab tidak ditulis bersama dengan sihir dan mantra. Jadi, ini adalah satu-satunya buku di dunia yang menulis Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, bahkan sihir dan mantra secara bersamaan. Mengapa penulisnya menggabungkan semua hal itu secara bersamaan? Apa dia tidak mengerti agama? Jadi penulis buku ini adalah misteri terbesar dari buku tersebut. Lalu, kapan buku ini ditulis? Terkait ini juga tidak diketahui lagi. Tapi ditilik dari isi bukunya, diduga buku ini ditulis di sebuah biara Benediktin di Republik Ceko pada tahun 1230. Biara ini pun juga terdiri dari Ordo Benediktin atau ordo keagamaan dengan jubah hitam yang tipikal. Padahal, tidak ada aturan tentang warna pakaian biarawati. Masing-masing ordo bebas memilih warna jubah yang dikenakan. Dan untuk membedakan ordo masing-masing, warnanya sengaja dibuat berbeda. Biara Benediktin ini adalah frater berjubah hitam yang tipikal. Selain itu, ordo keagamaan ini sangat ketat secara disiplin, yaitu harus mencambuk diri sendiri setiap hari. Artinya harus introspeksi diri atau koreksi terhadap sikap dan perbuatan diri sendiri, apakah melakukan suatu kesalahan atau pikiran buruk. Lantas, mengapa kitab suci ini disebut kitab iblis? Dan mengapa diduga itu ditulis oleh iblis? Karena ada ilustrasi yang sangat besar di dalam kitab ini, yaitu potret setan. Apa tujuan sang penulis? Mengapa menyatukan iblis dengan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama? Coba perhatikan dengan cermat, wujud setan ini tampak hitam buram, sementara bukunya bersih. Halaman depan dan belakang wujud setan ini relatif gelap. Terkait ini, ada yang menduga bahwa itu adalah kekuatan iblis, yaitu proyeksi setan, sekilas tampak sangat menyeramkan. Kenapa disebut setan? Karena itu adalah wujud setan, dan sekilas tampak seperti naga. Inilah poin yang akan saya sampaikan berikut ini. Legenda. Sebenarnya masih ada legenda terkait buku ini. Konon pada awal abad ke-13,
Ada seorang biarawan di biara Benediktin terpencil di Republik Ceko melanggar aturan gereja. Entah pelanggaran seperti apa yang dilakukannya, tapi dikatakan sangat serius dan harus dijatuhi hukuman mati pada keesokannya. Ketika itu, ada hukuman mati yang disebut inklusus, yaitu dikubur hidup-hidup di tembok, bukan di tanah, meletakkannya di dinding dan ditutup dengan batu bata. Menurut ilmuwan, arti kata inklusus adalah petapa atau seorang biarawan yang hidup mengasingkan diri dan mengabdikan hidupnya untuk membuat kodeks Gigas. Di sisi lain, masyarakat mengartikan inklusus sebagai hukuman. Namun ilmuwan sampai saat ini belum bisa menjelaskan mengapa ada gambar setan di dalam kodeks Gigas. Orang ini pun menjadi sangat takut karena itu adalah eksekusi yang mengerikan. Dia pun memohon kepada uskup mengampuninya. Namun permohonan ampunnya ditolak karena pelanggarannya dianggap tidak terampunkan. Jadi untuk menghindari hukuman tersebut, biarawan tersebut berjanji akan membuat sebuah buku yang berisi tentang semua ilmu pengetahuan manusia dalam satu malam saja. Sayangnya, saat menjelang tengah malam, biarawan itu mulai khawatir tidak mampu melaksanakan janjinya. Lalu dia meminta bantuan setan untuk membantu menyelesaikan buku tersebut sebelum fajar. Sebagai imbalannya, biarawan itu mengorbankan jiwanya pada setan. Selain itu, setan yang telah setuju membantu si biarawan menambahkan lukisan dirinya di kitab itu. Dalam kitab itu, setan nampak seperti setan yang sedang berdiri di antara dua tiang yang menjulang tinggi. Bagaimana dia menjual jiwanya? Biarawan itu menjual jiwanya demi buku ini. Jadi buku ini adalah benda pembawa bencana, sehingga tempat yang memiliki buku ini akan mengalami berbagai bencana. Awalnya biarawan ini merasa sangat hebat, tetapi tak lama kemudian jatuh ke dalam krisis ekonomi karena orang-orang merasa biara ini dibuat oleh iblis. Biara pun segera bangkrut. Nyatanya, biara Benediktin ini telah hilang pada tahun 1500 sekian dan sekarang sudah tidak ada lagi. Namun sebelum hilang sempat menjual buku itu ke biara lain. Biara lainnya adalah biarawan berjubah putih. Setelah biara menerima kitab itu, terjadilah maut hitam atau wabah hitam. Maut hitam, disebut juga wabah hitam, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga tahun 1700-an. Belakangan, kitab setan itu tersebar di semua tempat. Banyak raja pada masa itu, Rudolf II, Kaisar Romawi Suci, percaya bahwa kitab ini memiliki kekuatan magis sehingga mereka rela mengoleksinya. Alhasil raja-raja yang mendapatkan kitab ini berakhir dengan tragis. Lalu, bagaimana kitab itu berakhir di Swedia? Selama perang, orang Swedia merampasnya dan menaruhnya di Perpustakaan Nasional Swedia. Pada tahun 2007, dipamerkan di Republik Ceko untuk pertama kalinya dan hanya dipamerkan sekali saat itu. Penulis. Kitab setan itu memang penuh dengan misteri. Apakah ditulis oleh seseorang? Jika memang ditulis oleh seseorang, lalu siapa yang menulisnya? Banyak ahli telah melakukan penelitian terhadap buku ini. Mereka mengidentifikasinya melalui zat warna dan tulisan tangan pada kitab tersebut. Mereka menemukan beberapa tempat yang sangat kontradiktif. Pertama, cat yang digunakan dalam buku ini sama persis dari awal hingga akhir penulisan. Pada abad pertengahan, tinta tidak dibeli, tapi dibuat oleh para biarawan itu sendiri dengan takaran secukupnya untuk menulis. Dan justru inilah poinnya.
Ada begitu banyak kata dalam kitab ini yang membutuhkan banyak tinta. Bagaimana memastikan tinta selalu dalam kondisi sama, tidak berubah dari awal hingga akhir penggunaan? Nuansa dan warnanya sama, jadi mereka curiga buku ini pasti diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu sekelompok orang membuat banyak tinta sekaligus dan menulisnya bersama. Namun ada satu hal yang kontradiktif, yaitu tulisan tangan pada kitab ini sama persis dari awal kata hingga akhir penulisan. Artinya, pasti akan ada tulisan tangan yang berbeda jika ditulis oleh lebih dari satu orang. Tulisan tangan yang sama ini membuktikan bahwa kitab itu ditulis oleh satu orang. Lantas, mungkinkah bisa diselesaikan dalam waktu singkat hanya oleh satu orang? Konon katanya, mereka meniru tata cara penulisan abad ke-13. Saat itu, mereka membuat pena bulu dan tinta, lalu menulis kata demi kata. Dan dari metode ini, mereka menemukan bahwa dibutuhkan 5 tahun penuh bagi seseorang untuk menulis kitab itu tanpa makan, minum, atau tidur. Jika dia adalah seorang biarawan, jelas ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, dibutuhkan 30 tahun baginya untuk menulis beberapa jam sehari. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kondisi tinta tetap sama selama 30 tahun? Dan satu hal yang paling menyeramkan, para ahli yang mempelajari tulisan tangannya dari awal sampai akhir mendapati, ternyata orang ini tidak mengalami gejolak emosi selama 30 tahun. Artinya, jika orang normal, di mana karena faktor penuaan, misalnya dari usia 30 hingga 60 tahun kekuatan fisiknya, akan berubah karena sakit, atau perubahan musim dan perubahan suasana hati itu dapat menyebabkan perbedaan tulisan tangan seseorang. Saat itu, tidak seperti mengetik dan bisa menghapusnya jika salah, tapi dalam kitab ini, hampir tidak ada kesalahan segores pun dari awal hingga akhir. Huruf pertama dan huruf terakhir dalam kitab itu juga ditulis persis sama. Ini menunjukkan orang ini tidak berubah dalam 30 tahun, ibarat seperti robot. Sangat menyeramkan, bukan? Belakangan, para ahli tulisan tangan profesional mengatakan bahwa tulisan tangan ini adalah rupa huruf yang sangat unik, terkesan penulisannya yang membuatnya sendiri. Rupa huruf ini tidak ditemukan di semua literatur abad pertengahan, hanya pada satu kitab ini. Artinya, jika orang ini adalah sosok orang yang hebat, seperti seorang ahli, dia akan mengabdikan dirinya untuk penelitian dan menggambar dengan sangat teliti setiap hari. Logikanya, seharusnya meninggalkan tulisan tangan lain atau semacamnya, tapi faktanya tidak. Apa yang tersirat dari rupa hurufnya itu, yaitu dia tidak belajar menulis dari orang lain. Ini terkesan sangat ganjil. Seseorang yang belum pernah belajar menulis dapat menulis sederetan huruf yang begitu rapih, indah, dan membuat rupa huruf yang unik untuk menyelesaikan seluruh mahakaryanya. Jadi rupa huruf unik ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa penulisan itu dilakukan oleh satu orang. Hal ini membuat kami merasa bahwa sosok orang yang tidak berubah selama 30 tahun ini sangatlah menyeramkan. Siapa dia sebenarnya? Iblis dan Dewa. Pada titik ini, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Katanya iblis itu sangat jahat. Lalu, mengapa Tuhan tidak memusnahkan iblis? Mengapa dia justru lebih sibuk menghukum manusia sepanjang waktu? Katanya, kita manusia tidak boleh tertipu oleh iblis, tidak boleh tergoda oleh iblis. Jika mau, dia cukup lenyapkan saja iblis, sehingga dengan demikian kita tidak perlu tergoda olehnya. Kenapa tidak melenyapkan iblis saja? Karena kekuatan Tuhan dan iblis itu hampir setara. Iblis sebenarnya adalah juga dewa, tetapi menurut Tuhan, iblis adalah dewa yang jatuh. Jadi dari sisi kesaktian, keduanya seimbang dan tidak ada yang bisa saling menaklukkan siapapun. Potret setan. Di penghujung video, mari kita lanjutkan sedikit tentang potret setan ini. Wujud setan yang bertanduk di kepala, sisik di tubuhnya ini, sekilas ada yang merasa sangat mirip dengan naga. Tampangnya terlihat mirip seperti naga. Cakarnya juga seperti naga.
Wujud kawanan dewa dengan tanduk di kepalanya, dan Dewa Anu pemimpin Anunnaki ini juga merupakan dewa. Sosok dewa-dewi seperti Nuwa, Fusi, dan Anunnaki memiliki sisik di tubuh mereka. Tentu saja, naga juga memiliki tanduk di kepala dan sisik di tubuhnya. Mungkinkah iblis yang disebutkan oleh dunia barat adalah kelompok Dewi Nuwa atau Anunnaki seperti yang disebutkan ini? Hanya saja di antara kelompok alien yang mereka yakini, kelompok alien ini adalah kebalikannya, dan apa yang kita percayai mungkin sebenarnya sisi pada apa yang mereka sebut iblis. Dewa ini sangat keras secara disiplin. Dia menghukum biarawan itu, padahal dia hanya melakukan kesalahan kecil, tapi ingin menguburnya hidup-hidup di tembok. Sementara pada saat kritis ini, justru iblis yang menyelamatkan nyawanya. Dari sudut pandang ini, ada yang merasa iblis ini tidaklah seburuk dan sejahat yang dibayangkan. Lantas, mengapa iblis itu dikatakan jahat? Karena Tuhan berkata demikian. Menjual jiwa. Menjual jiwa jelas bukan kematian, karena kematian tidak ada artinya lagi. Demi hidup dia rela menjual jiwanya. Seakan terkesan, baik itu Tuhan atau iblis, tidak tertarik pada tubuh manusia, tapi hanya ingin jiwa manusia. Dan tidak ada siapapun tahu apa yang mereka inginkan dari jiwa manusia ini. Selama ribuan tahun, banyak tulisan-tulisan kuno yang ditinggalkan atau bahkan dikubur bersama pemiliknya. Namun kini para peneliti di zaman modern ini berusaha memecahkannya. Beberapa di antaranya mungkin adalah penemuan yang mencengangkan. Pasalnya beberapa literatur kuno ini dianggap sebagai tulisan yang tak biasa. Bahkan ada beberapa tulisan yang konon ditulis oleh iblis. Apa pesan yang ditulis oleh iblis dan mengapa ia meninggalkan pesan tersebut, semuanya masih menjadi misteri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.